Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Al-khabisatu lil-khabisin, wal-khabisuna lil-khabisat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah Ta'ala berfirman, Al-khabisatu lil-khabisin. Perempuan yang buruk atau perempuan yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang buruk. Wal khabithuna, dan laki-laki yang buruk, yang jelek, lil khabithat, itu untuk perempuan yang jelek pula. Ya, maksud dari buruk dan jelek di sini bukan maknanya jelek ya lahiriahnya ya. Namun yang diinginkan dengannya adalah al-ma'nawi. yakni buruk akhlaknya, buruk peranginya. Ya, dia adalah seorang yang berbuat syirik, berbuat kekafiran. Misalnya, itu makna khabith di antara maknanya, ya. Atau fasik. Laki-laki yang fasik itu untuk perempuan yang fasik. Demikian pula untuk perempuan yang fasik, yang buruk, ya, yang jelek, itu juga untuk laki-laki yang buruk, yang fasik. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, sebagaimana perempuan yang baik-baik, ya, yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, yang menjaga ketakwaannya, lit-tayyibin, itu juga untuk laki-laki yang baik agamanya, kesalehannya dan ketakwaannya. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan laki-laki yang baik, yang saleh, itu juga untuk perempuan yang baik pula. Yakni di dalam ayat ini terdapat hikmah ya. Pertanyaannya, tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan istri yang kufur kepada Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, dan memberikan istri yang beriman, yang salihah kepada Fir'aun laknatullah alaih, sebagaimana disebutkan dalam surat Tahrim. Bagaimana cara memahami ayat tersebut, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya tidak ta'arud, tidaklah saling bertentangan, sebab masing-masing memiliki kedudukan yang tersendiri dan berbeda. Di ayat yang pertama dijelaskan tentang pasangan itu untuk yang baik-baik. Artinya seseorang apabila dia ingin mencari pasangan yang baik, pasangan yang saleh, maka hendaklah dia memulai kesalehan, kebaikan itu untuk dirinya dulu. Taib. Sebab seorang sebelum mencari jodoh, ya, hendaklah dia memperbaiki dirinya. Sebab jodoh seseorang itu adalah cerminan terhadap diri sendiri. Iya. Seorang akan diberikan pasangan yang salihah atau pasangan yang salih, pasangan yang baik, itu apabila dia adalah orang yang baik. Itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada seseorang. Iya. Taib. Namun di sisi lain ada istri-istri para nabi dan rasul yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula ada istri orang-orang yang kafir seperti Fir'aun, ternyata istrinya beriman. Ya, ternyata istrinya beriman. Ini tidaklah saling bertentangan. Dan tidaklah terkandung makna bahwa ketika istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, itu bukan maknanya bahwa dia adalah seorang yang jelek, orang yang fasik, tidak ya. Namun kadang hal ini menjadi ujian bagi seseorang. Iya. Sebab Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut itu membawa agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada keluarganya yang masih kafir. Ya. Mengajak keluarganya yang masih kafir, dan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh yang kafir ini justru menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa kadang ada seorang yang salih
istrinya menjadi ujian bagi dia. Iya, kadang menjadi ujian, cobaan baginya. Naam. Dan Al-Imam Al-Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah dalam surat Tahrim itu, yaitu firman Allah Ta'ala, Daraballahu mathalan lilladina kafaru Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Ta'ala membuat perumpamaan, ya, untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, ya, tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi salam. Kanata tahta abadaini min ibadina. Kedua istrinya itu berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang salih. Fakhanatahuma. Lalu kedua istri mereka itu berkhianat. Berkhianat di sini dalam makna berkhianat dalam hal agama. Kata para ulama, berkhianat dalam hal agama, yakni keduanya kufur terhadap agama Nabi Nuh, Nabi Lut. Mereka tidak mau beriman terhadap seruan keduanya. Iya. Mereka tidak beriman terhadap seruan keduanya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan pertolongan kepada istrinya dari azab Allah Ta'ala. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dan nanti pada hari kiamat, kedua istrinya itu akan diperintahkan masuk ke dalam neraka bersama dengan orang yang masuk ke dalamnya. Nah, di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa seorang yang memiliki hubungan dengan orang yang beriman, memiliki keterikatan, kekerabatan bersama dengan orang yang saleh, orang yang beriman, bahkan para nabi, hubungan ini tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun apabila keluarganya itu fasik, apalagi dia kafir. Ya, jadi ada pelajaran, ya. Tidak memberikan manfaat walaupun kerabatnya adalah seorang yang sangat saleh, bahkan nabi dan rasul, jika dia fasik atau dia kafir. Nah, dan di pelajaran yang lain sudah kita sebutkan tadi bahwa di antara para istri ada menjadi ujian bagi suaminya. Iya, ada ujian bagi suaminya. Jadi ini ada hikmah yang lain. Dan di sisi yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang setelahnya dalam surat Tahrim ayat 11, wa daraballahu mathalan lilladina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ya, id qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku bangunan, rumah di sisimu, di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkanlah saya dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah saya dari kaum yang zalim. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa seorang yang salih, jika dia memiliki hubungan dengan orang yang fasik atau orang yang kafir, itu tidak membahayakan dan tidak memberikan mudarat sedikit pun jika dia menjalankan perintah Allah. Ya, jadi istri yang salihah tidak dibahayakan oleh suaminya yang kufur atau suaminya yang fasik. Dan ini bukan maknanya bahwa berarti istrinya Fir'aun itu juga fasik karena suaminya fasik. Tidak. Ya, memang seorang diberikan pasangan yang berbeda masing-masing. Namun kadang dari perjalanan hidup, tadinya dia sama-sama tidak beriman, seperti Fir'aun dan istrinya, sama-sama kufur, sama-sama tidak beriman. Kemudian setelah itu Allah memberikan hidayah kepada istrinya. Ya, hidayah ada di tangan Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana pula Allah Ta'ala memberikan hidayah dan mengangkat Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai Nabi dan Rasul, sedangkan istrinya tidak diberikan hidayah. Itu ada bentuk ujian yang lain. Iya. Kadang seorang dulunya sama-sama menikah, sama-sama awam. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada suaminya, atau mungkin Allah berikan hidayah kepada istrinya dan tidak memberikan hidayah kepada suaminya, atau tidak memberikan hidayah kepada istrinya. Yani salah satu di antara mereka diberikan hidayah dan tidak kepada yang lainnya. Itu ada bentuk hikmah yang lain. Ada bentuk hikmah yang lain. Ada ujian. Namun saya sudah sebutkan tadi, seorang yang sudah mengenal sunnah
tentunya dia tidak mencari yang awam. Kalau dia sudah mengenal sunnah, sudah mengenal dakwah Islam dan sunnah dengan baik, maka tentunya dia mencari yang salihah. Ya, jangan dia mencari lagi yang masih awam, nanti dia yang membentuknya, dan itu berat. Ya, dan itu berat. Jadi insya Allah Ta'ala ini tidaklah saling bertentangan, dan ada hikmah masing-masing Allah Ta'ala mengadakan perkara seperti ini. Ya, seperti Fir'aun dan istrinya, Nabi Nuh dan Nabi Lut bersama dengan istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab.